semester 3A, Prodi D3 Analisa Farmasi dan Makanan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 2. Hari ini kami akan melakukan percobaan, yaitu pemisahan senyawa kimia dalam obat campuran secara kromatografi lapis tipis. Nah, di sini kita memiliki sampel X yang diduga mengandung paracetamol dan kafein. Apakah benar ini mengandung paracetamol dan bubuk kopi? Oke, mari kita buktikan dalam percobaan ini. Check it out. Oke, langkah yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Di sini dapat dilihat, ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Ada hair dryer, kemudian beker gelas 100 ml, kemudian ada beker gelas 50 ml, gelas ukur, lampu ukur, air 100 ml, kaca uji, tabung reaksi beserta laknya, kemudian batang pengaduk, sendok tanduk, pipet mikro, kemudian ada chamber berukuran 10 x 20 cm. Kemudian untuk bahan-bahannya kita ada sampel X, kemudian baku kofein, baku paracetamol, kemudian larutan etanol absolut, etanol 90%, dan yang terakhir kloroform. Nah, sekarang kita masuk ke tahap penyiapan LUN. LUN yang kita gunakan adalah kloroform dan etanol absolut dengan perbandingan 90 banding 10. LUN yang kita gunakan sebanyak 50 ml dengan, jadi perbandingannya adalah kloroform 45 ml dan etanol 5 ml. Mari kita ukur. Nah, sudah 45 ml. Ya. Langsung kita masukkan ke dalam Erlenmeyer guna mencampurkan dua larutan tersebut. Nah, kemudian etanol absolutnya kita ukur sebanyak 5 ml. Kita campurkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi kloroform tadi. Kita tutup. Kemudian kita memungkinkan. Nah, ini adalah LUN-nya. Sudah jadi. Oke, tahap selanjutnya yaitu penyiapan chamber, yaitu untuk proses penyeduhan. Nah, langkah pertama dalam chamber ini kita olesi mulut chamber dengan eksikator secara menyeluruh. Sudah. Oke, kemudian kita masukkan LUN dengan bantuan batang pengaduk ke dalam chamber. Sebelumnya dihomogenkan terlebih dahulu. Kemudian kita buka. Masukkan melalui batang pengaduk. Kemudian kita tutup chamber pada bagian yang kasar. Dekatkan
kemudian ditutup dengan pemberat. Selesai. Ya, ini adalah LWN kita. Kita tunggu selama 1,5 jam. Itu kita anggap bahwa chamber sudah jadi. Oke, kali ini kita akan melakukan penyampaian lempeng. Dan ini adalah lempeng kaca yang dilapisi oleh silika gel GF254 nanometer, yang artinya gipsum yang dapat berfluoresensi di panjang gelombang 254 nanometer. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam oven untuk mengaktifasi lempeng. Kita masukkan. Nah, ini kita masukkan dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit yang gunanya untuk menghilangkan kadar air di dalam lempeng tersebut. Nah, sudah 30 menit lempeng di oven, mari kita angkat. Baiklah, sebelum kita menimbang sampel dan baku, mari kita lakukan uji organoleptik, yaitu dengan bau, bentuk, warna, dan rasa. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ada sampel dalam kaca argon. Nah, yang pertama lihat adalah warna. Bisa kita lihat di sini, warna dari serbuk ini adalah putih. Kemudian untuk bentuk, serbuk halus, kemudian baunya adalah khas obat, kemudian untuk rasa dicicipi melalui lidah, di ujung lidah, dan rasanya pahit. Nah, langkah selanjutnya setelah kita uji organoleptik, kita akan melaksanakan penimbangan baku dan sampel. Nah, kita akan menimbang sampel sebanyak 50 mg dan baku masing-masing 10 mg. Nah, di sini kita memiliki alat timbangan analitik yang berfungsi untuk menimbang baku maupun sampel. Kemudian di sini ada kuas yang untuk membersihkan wadah timbangan analitik, kemudian kertas rekaman. Nah, langkah pertama sebelum kita menimbang, kita akan mengecek kuat kertas apakah timbangan ini baik atau tidak. Ya, sudah baik. Kemudian langsung saja kita menimbang sampel terlebih dahulu sebanyak 50 mg. Kita masukkan ke dalam bak ukur 10 mili. Kemudian kita cek ukur sisa.
timbang baku kofein tengah, kita timbang volumenya. Kita timbang sebanyak 10 mg. Timbang bobot sisanya. Ya, yang terakhir kita akan menimbang baku paracetamol. Banyak 10 mg. Kemudian kita masukkan ke dalam baku 10. Dan kemudian selesai. Ya, penimbangan selesai. Selesai penimbangan, kita bersihkan alatnya. Kemudian matikan dan cabut stabilizer. Langkah selanjutnya setelah selesai menimbang, kita akan melarutkan sampel dan baku menggunakan metanol 96%. Untuk sampel kita lakukan 2/3 dari lama dan kemudian di ultrasonik selama 5 menit. Gunanya untuk melarutkan partikel-partikel dalam sampel yang sukar larut. Kita masukkan. Kita akan ultrasonik sampel tersebut. Nah, ini dia alat ultrasonik. Kita hidupkan. Kita set selama 5 menit. Nah, setelah di ultrasonik, kita akan sampai tanda batas. Kita sekat dengan kita sekat belum sampai tanda batas. Kemudian ditempatkan sampai garis. Nah, kemudian bisa kita lihat sampai tanda batas ini di bawah. Kita memukirkan. Oke, setelah kita selesai ultrasonik selama 5 menit, kita akan menyaring lautan sampel dalam tabung reaksi dengan kertas saring dan batang pengaman. Nah, kita gunting kertas saring sesuai dengan corong. Kita sesuaikan dengan corong. Kira-kira di bawah 1 cm.
gunakan dengan larutnya, yaitu etanol. Masukkan atau saring sampel dengan bantuan tukang paru. Sebelumnya, kamu reaksi di gelas terlebih dahulu. Kemudian baru masukkan seluruhnya ke dalam tabung reaksi. Nah, ini adalah sampel yang telah kita saring dan kita akan gunakan untuk penotolan. Nah, ini adalah lempeng yang berukuran 10 x 20 cm. Kita akan menotolkan 3 titik penotolan, yaitu satu sampel dengan 2 baku. Nah, jarak dari kiri 2 cm dan dari bawahnya 2 cm. Kemudian dari kanan 2 cm, dari bawah 2 cm, kemudian satu titik di tengah yaitu 3 cm. Kemudian jarak lambat dari titik penotolan itu 15 cm. Nah, kita di sini udah etiketkan yaitu sampel baku paracetamol dan baku kofein. Bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penotolan. Nah, oke, sekarang kita akan melakukan penotolan. Yang pertama, penotolan pada sampel. Nah, di sini ada pipet mikro sebesar 10 mikroliter. Kemudian hair dryer yang berfungsi untuk mempercepat pengeringan. Oke, kita lakukan. Nah, ini sudah kita ukur dengan pipet mikro 10 mikroliter yang sebelumnya sudah dibilas dengan etanol. Mari kita lakukan penotolan. Sampel sudah ditotolkan, kemudian masuk ke baku paracetamol. Kita totolkan kembali di tengah. Sekarang kita akan menotol baku kofein. Nah, ini adalah lempeng yang telah kita totolkan tadi. Nah, sekarang kita akan melakukan proses evaluasi. Nah, kita tunggu sampai tanda batas yang telah ditentukan, yaitu dengan jarak terlambat 15 cm.
penotolan hingga akhir eluasi kira-kira 2/3-nya atau di atas 10 cm dari yang seharusnya 15 cm. Nah, oleh karena itu bisa kita angkat dari chamber. Nah, sebelumnya kita tandai akhir eluasinya. Ya, sudah. Nah, ini lalu bisa kita keringkan. Nah, sudah selesai. Inilah hasilnya. Dan kemudian kita akan melihat bercaknya di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer. Nah, ini adalah alat handheld UV lamp untuk melihat bercak di bawah sinar UV. Mari kita lihat. Kita masukkan lempeng, lalu kita nyalakan dengan panjang gelombang 254 nanometer. Nah, di sini bisa terlihat bahwa sampel sejajar dengan baku kofein dan hampir sejajar dengan baku paracetamol. Sebelumnya, kita akan menandai dulu bercak dengan pensil. Dan sudah selesai. Nah, kita langsung ke tahap evaluasi, yaitu perhitungan RF. Nah, di sini kita bisa lihat kita telah menghitung jarak rambat dari titik penotolan hingga ke pusat bercak. Nah, di sini kita lihat jarak rambat yang sampel 1 itu 5,7 cm, yang sampel kedua 10,4 cm, baku paracetamol 6,2 cm, dan baku kofein 10,3 cm dengan jarak rambat dari titik penotolan hingga akhir evaluasi 13 cm. Nah, kita telah menghitung harga RF-nya dengan rumus RF sama dengan jarak rambat dari titik penotolan hingga pusat bercak dibagi dengan jarak rambat dari titik penotolan hingga akhir eluasi. Nah, kita dapat hasilnya. Ada sampel yang pertama dengan harga F 0,43 cm, sampel kedua 0,8 cm, baku paracetamol 0,47 cm, dan baku kofein 0,79 cm. Nah, gimana nih? Kalian pasti tahu dong jawabannya. Kita bisa lihat dari harga RF sampel pertama dengan baku paracetamol nilainya hampir sama atau mendekati. Dan yang sampel kedua dengan baku kofein hampir sama juga. Nah, kita lihat di lempeng ini terlihat bercak sejajar, sampel hampir sejajar dengan baku kofein, dan sampel yang pertama hampir sejajar dengan baku paracetamol. Jadi, kesimpulannya, sampel diduga mengandung paracetamol dan kofein.